Jadi pemirsa kalau kita lihat untuk data pencariannya hingga siang hari ini sudah lebih dari 50.000 pencarian terkait dengan pengganti Patrick Kluivert. Jadi sekarang orang sudah fokus untuk kira-kira siapa yang akan menjadi pengganti dari Patrick. Karena pemirsa pada Kamis 16 Oktober kemarin PSSI resmi nih mengumumkan keputusannya untuk mendepak Patrick bersama dengan 10 nama tim pelatih Timnas U23 dan juga U20 lainnya. Perjalanan Patrick di Timnas Indonesia cuman berusia 9 bulan aja setelah kegagalan meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Iya, padahal ya Jessica, kontrak dari Patrick Kluivert CS bersama dengan Timnas Indonesia ini masih 2 tahun atau sekitar 15 bulan ke depan. Tapi sudah keburu dipecat ya, meskipun katanya ini adalah persetujuan antara dua belah pihak, antara PSSI dan juga dari tim kepelatihan. Nah pemirsa, selama menangani skuad Garuda, pelatih asal Belanda yang resmi digandeng PSSI pada 6 Januari 2025 itu tercatat telah memimpin 8 pertandingan dengan 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. PSSI harus bisa belajar dari keputusan mengganti Shin Tae-yong di tengah jalan dan menggantinya dengan Patrick Kluivert. Sebab pemirsa, keputusan itu tidak bisa dipungkiri menyebabkan rancang bangun skuad Garuda sedikit berantakan. Kita akan melihat seperti apa statement dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. Untuk yang bola jangan hari ini ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua ya. Dan pemirsa, usai resmi berpisah dengan Timnas Indonesia, pelatih asal Belanda itu mengaku kecewa karena gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Jadi sempat ada kekecewaan dulu nih Jessica, meskipun akhirnya sudah setuju ya dilepas. Jadi pemirsa sebetulnya Kluivert ini mengaku kalau bangga dengan apa yang sudah dibangunnya di Timnas Indonesia dan juga mengucapkan terima kasih kepada supporter, kemudian pada pemain, staf kepelatihan dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan nih Gemma dan pemirsa, kira-kira siapa yang akan menggantikan Patrick? Jadi beredar sejumlah nama calon pelatih Timnas Indonesia yang menjadi calon pengganti Patrick. Nama-nama seperti Alex Pastur, Jesus Casas, Giovanni, Jan Old, hingga Indra Syafri. Bahkan ada nama Shin Tae-yong lagi nih, bisa menjadi pilihan bagi PSSI untuk mengisi posisi pelatih kepala dari skuad Garuda. Siapa pelatih baru skuad Garuda memang akan menentukan kualitas permainan skuad Garuda di kompetisi selanjutnya. Jadi pemirsa, PSSI diharapkan bisa mengajak bicara para pemain senior nih untuk menentukan siapa pelatih barunya. Oke, jadi untuk lebih lanjutnya Jessica, kita akan langsung bertanya saja ya kepada pengamat sepak bola. Ada Bung Joy, Anton Sanjoyo untuk melihat lebih lanjut seperti apa pengamatannya, kira-kira nama siapa yang tepat untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Selamat siang Bung Joy. Selamat siang Jessica, selamat siang Gemma. Oke, Bung Joy, sebelum masuk ke nama nih Bung Joy, kan bulan depan yang paling cepat adalah untuk laga AFF ya. Nah, untuk kekosongan ini Bung Joy, apakah lebih tepatnya untuk menggantikan sementara untuk definitif atau caretakers dulu? Piala AFF itu 2026, jadi waktunya masih cukup panjang. Dan saya berharap sih penggantian ini dilakukan secara hati-hati ya, jangan mengulang secara dalam tanda kutip emosional ketika menggantikan menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, kan terasa betul aroma emosionalnya di kalangan teman-teman di PSSI. Jadi ya ini Kluivert sudah berakhir dan saya harap sih dievaluasi ulang, bukan cuma soal siapa pelatihnya, tapi kalau kita bicara tim nasional ini kan Indonesia ini unik ya kan. Sebagian besar pemainnya itu kan ada di Eropa, ya kan, hanya sedikit pemain yang ada yang biasa dipanggil ya. Kalau kita bicara 28 nama yang terakhir dipanggil, itu kan hanya sedikit nama yang berkiprah di dalam negeri gitu loh. Ada pemain diaspora, ada 2-3 orang yang tampil di dalam negeri justru sekarang. Itu sebetulnya juga saya bilang keuntungan lah, tapi kebanyakan kan tampilnya di liga-liga Eropa, sehingga keunikan ini harus menjadi titik awal siapapun nanti pelatihnya, itu yang akan menjadi concern pertama. Karena kalau kita bicara tim seperti Spanyol, Perancis, Argentina, Brasil, itu kan pemain-pemainnya kelas 1 semua, kelas 1 dunia. Mereka berkumpul 2-3 hari nggak jadi masalah.
Sementara Indonesia kumpul 2-3 hari pasti jadi masalah karena pemain-pemain kita kan bukan pemain kelas 1. Ya mereka tampil di Eropa, tapi kan bukan yang grade A. Yang grade A mungkin hanya beberapa orang lah, ada Jai Isdes, ada Verdong, ada Kevin Dix, tapi itu pun grade A-nya kan grade A entry level. Jadi menurut saya ini yang perlu dipikirkan oleh PSSI, siapapun kelak pengganti Kluivert itu harus tahu betul kondisi ini dan dia harus melakukan presentasi bagaimana menyiasati hal ini. Karena kan Kluivert, kegagalan Kluivert menurut saya dia tidak punya solusi untuk pemain ini berkumpul dalam waktu yang sangat singkat. Ya kan, Alex Pastoor menurut saya juga dan Denny Lansat menurut saya dia sudah bekerja, tapi apa yang dia lakukan untuk menyiasati ini kan kita belum tahu, belum terbuka lah sampai ada yang mengatakan kebenarannya. Kita kan tidak tahu bagaimana cara tim ini bekerja. Tapi ya saya katakan bahkan jauh sebelum Kluivert dipecat, saya bilang ini tim gagal dan Kluivert menurut saya harus diganti. Jadi tim ini menurut saya tidak menunjukkan keberhasilan, bukan saja catatan statistiknya, tapi manner dari tim pelatih ini tidak cukup kapabilitasnya untuk menangani tim dengan keunikan tersendiri seperti timnas Indonesia. Nah ini yang saya kira perlu jadi pertimbangan penting ya, dan tidak perlu terburu-buru karena saya rasa kan event pentingnya kan sebetulnya nanti 2027 Piala Asia. Kalau Piala AFF itu buat saya Indonesia kalau tim senior, menurut saya karena itu bukan kalendernya FIFA, juga sebetulnya nggak usah prioritas lah. Indonesia kan memang tidak pernah juara di AFF, tapi apa perlu juga juara di AFF? Saya tidak merasa itu perlu gitu loh. Apalagi pada level sekarang harusnya sih ya konsentrasi aja di 2027 karena Piala AFF ini kan justru kesempatan bagi pemain-pemain yang tidak pernah dipanggil ke tim nasional untuk mendapatkan jam terbang di tim nasional. Jadi saya kira Kevin Dix, Jai Itzes, Verdong ya istirahat aja lah untuk AFF, konsentrasinya untuk Piala Asia 2027 karena Indonesia harus berbicara lebih banyak karena itu kan sebetulnya simulasi pra Piala Dunia. Di sana ada Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Australia. Jadi ini simulasi untuk pra Piala Dunia 2030 yang saya rasa akan dimulai juga pada mungkin akhir 2027 ya. Jadi itu menurut saya pemanasan Piala Asia itu untuk kualifikasi Piala Dunia di 2030. Oke, Bung Joy tadi sudah menyampaikan berbagai evaluasi dan juga harapannya ke depan apa yang harus digodok lagi, dipresentasikan untuk meyakinkan dan juga untuk memajukan sepak bola Indonesia. Pertanyaannya yang menjadi trending topik hari ini adalah kira-kira sosok seperti apa yang harus menggantikan Patrick? Dan itu kan sudah ada nama-nama nih Bung Joy, kira-kira ada gak sih yang fit namanya untuk menjadi kepala tim? Gini, ya kita harus mengevaluasi dulu ke belakang. Waktu Sintayong dipecat kan wacananya karena dia tidak komunikatif. Ya kan ada masalah komunikasi, ada masalah pemberontakan pemain lah. Dan itu sudah terkonfirmasi juga. Kemudian ketika Patrick Kluivert masuk, wacananya juga kan sebetulnya bahasanya sama dengan sejumlah pemain. Bahkan sebagian besar pemain diaspora kan berbahasa Belanda. Bahkan ketika itu diwacanakan juga Sintayong itu kan single fighter. Sementara ini timnya Kluivert ini kerjanya tim, kolektif kolegial. Tapi ternyata kan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat penampilan Indonesia kan sama sekali tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak dipegang oleh Kluivert ya. Bukan kekalahan telak melawan Australia atau Jepang, tapi justru ketika menang melawan Bahrain dan Cina, itu kan penampilannya sama sekali tidak menarik gitu loh. Ya menurut saya itu yang sebetulnya menjadi titik perhatian. Nah, sekarang kembali ke pelatih baru siapa gitu loh. Nah, kan persoalannya adalah tim tidak berhasil, timnya Kluivert yang perorangan juga tidak berhasil menurut PSSI kan Sintayong kemudian dipecat. Sekarang gagal masuk ke Piala Dunia dipecat lagi. Nah, ini kan persoalannya kalau ini yang masih belum terjawab karena kemarin pun sebetulnya timnya Patrick Kluivert yang dipecat tuh yang mana? Denny Lansat dan Alex Pastoor itu satu tim. Apakah juga Alex Weghorst dipecat? Apakah juga Simon Tahamata dipecat? Apakah Gerard van den Bosch juga dipecat? Ini kan kita belum dapat jawabannya. Kalau tidak, nah ini pakai asumsi. Kalau tidak, sebetulnya kan ada nama, misalnya Alex Pastoor.
kita tahu kalau Alex Pastor itu ketika masuk bersama Kluivert, itu kan CV-nya lebih bagus daripada Kluivert. Memang dia belum pernah pegang tim nasional, Kluivert pernah, tapi tim nasional pun kurasau gitu loh. Jadi Alex Pastor mungkin bisa jadi pertimbangan. Yang kedua adalah pertimbangan kualitasnya, dan yang paling penting adalah ini bisa menangani tim dengan kualifikasi yang sangat unik seperti tim Indonesia. Nah ini kan kalau bicara nama-nama ya gampang lah menyebut, ada Jesus Cavas lah disebut, ada Giovanni van Bronckhorst. Tapi kan kalau yang penting itu CV-nya menurut saya, pertama CV-nya harus lebih mentereng daripada Kluivert. Ya ada Indra Safri juga disebut, kemarin juga ketika saya berada di satu forum disebut juga nama Fahri Husaini, ada Rahmat Darmawan, yang semuanya adalah pelatih kualifikasi APRO. Menurut saya juga itu patut dipertimbangkan ya, apapun kondisinya gitu. Tapi yang pasti apakah PSSI punya punya akomodasi yang cukup untuk membawa pelatih, katakanlah pelatih yang CV-nya lebih tinggi daripada Patrick Kluivert atau lebih tinggi dari Sintayong, ya kan? Nah ini yang jadi persoalan, karena biasanya harganya mahal sekali ya. Kalau kita bicara pelatih, katakanlah sekelas Dick Advocaat yang sekarang saya nggak tahu dia vakan atau tidak. Tapi pelatih-pelatih yang CV-nya di atas Kluivert pasti harganya juga menjulang tinggi, dan ini kan jadi persoalan juga. Nah kemarin saya sempat wacanakan juga kenapa nggak Alex Pastor aja, karena Alex Pastor kan udah punya investasi 8 bulan 9 bulan di Indonesia, dia udah tahu gitu loh. Kalau dia dinaikkan kelasnya juga nggak masalah juga. Oke, salah satu nama nih kita tunggu ya berarti Bung Joy. Kira-kira nanti siapa yang akan menggantikan Patrick? Terima kasih pengamat sepak bola Bung Joy, Anton Sanjoyo sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline pada siang hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.